berada di kawasan Glodok. Kita mampir sejenak untuk beristirahat dan minum teh di Pancoran Tea House. Budaya minum teh masih melekat dengan warga Tionghoa hingga saat ini. Tak hanya sebagai tradisi, namun seni penyeduhan teh sudah menjadi budaya tersendiri. Kedai teh ini masih menyimpan tradisi masa lalu. Salah satunya adalah tradisi petekoan yang bisa kita jumpai di area depan kedai. Petekoan berarti 8 teko teh. Tradisi yang masih dilestarikan ini awalnya diprakarsai oleh seorang kapitan keturunan Tionghoa di era Batavia yang bernama Ganji. Kini, saatnya bersantai sambil belajar cara menikmati teh ala masyarakat Tionghoa. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Kenalkan, saya sama Febri. Oke. Ya. Mbak, aku penasaran banget nih tentang teh ini. Ini tuh prosesnya tuh gimana sih Oh ya, caranya? jadi untuk proses teh ini sendiri nanti kita kayak ada seremonial gitu sih. Jadi di Chinese, untuk kerajaan Chinese, untuk cara menyeduh tehnya itu dengan cara seperti ini. Ini namanya gongkucha. Gongkucha. Ya, gongkucha. Gongkucha itu sendiri biasanya dilakukan untuk pertemuan dua keluarga. Acara lamaran, sangjit, permintaan maaf, menjamu tamu itu dilakukan untuk penyeduhan teh ini. Seperti itu. Jadi proses-prosesnya ada beberapa proses yang harus dilakukan untuk penyeduhan teh ini. Aku mau nyeduh teh. Ini tehnya jasmine tea Molly Xiangtian namanya. Oke. Jadi untuk proses pertama itu proses sterilisasi equipment. Air yang dipakai untuk penyeduhan teh ini tidak perlu air mendidih ya. Dia tidak boleh air mendidih. Dia hanya memerlukan air 70 sampai 80 derajat Celcius. Ini proses pertama, proses pencucian alat-alat. Teh di awal dicuci dulu ya. Untuk pencucian teh sendiri itu tidak perlu menunggu lama. Yang penting semua daun tehnya sudah tersiram air, bisa langsung dibuang untuk air seduhan tehnya. Saya tuang dulu air seduhan pertama, lalu bisa dibuang. Proses ketiga, ini nanti air seduhan tehnya bisa diminum, tapi ditunggu selama 30 detik. Selama menunggu 30 detik, di sini saya jelaskan. Di sini saya sediakan 2 cup yang sudah ada, yang panjang namanya sniffing cup untuk mencium aroma teh. Yang bulat namanya teacup untuk minum teh. Jadi sebelum minum teh itu ada namanya penciuman aroma teh. Ini sniffing cup, ini teacup. Jadi nanti teh di awal saya tuang di sniffing cup masing-masing, lalu ditutup dengan teacup seperti ini. Dibalik dengan 2 tangan, sedikit ditekan biar nggak tumpah. Sniffing cupnya boleh diangkat pelan-pelan dari teacup, sudah tertuang, boleh diletakkan di tatakan coklat yang sudah tersedia. Dengan kondisi kosong, di ujung sniffing cupnya bisa dicium aroma tehnya. Aroma tehnya akan tercium di sini ya, Bre? Dengan cara tarik nafas, buang nafas sambil menghirup udara yang ada di sniffing cup, sedikit nengok ke kanan. Sedikit tengok ke kanan. Ya, jadi 3 kali. Inhale, exhale ke kanan, inhale, exhale ke kanan. Jadi itu ada gunanya sih. Salah satu untuk membedakan aroma teh sama aroma yang ada di sekitar. Seperti itu. Jadi untuk penciuman teh sendiri itu ada filosofinya. Salah satunya untuk merelaksasikan diri, yang kedua untuk menghormati para petani teh di seluruh dunia. Setelah itu tehnya bisa diminum dengan cara. Jadi minum tehnya juga nggak boleh sembarangan minum teh. Ada caranya. Betul. Jadi caranya tangan kirinya, jempol sama kelingkingnya diletakkan saja di satu seperti ini, 3 jarinya dilengkungkan ke bawah.
tangan kanannya memegang tikap yang sudah tertuang teh tadi, diletakkan di atasnya, lalu diminum. Oh, ini caranya. Kebalik tangannya. Oh, tangan kita kebalik. Iya. Terus tangan kanannya, oke. Iya, sambil diminum. Saat masuk di dalam mulut, didiamkan selama 3-5 detik di tengah-tengah tenggorokan. Jadi biar tahu bagaimana sih rasa tehnya. Seperti itu. Saya tuang dulu ya. Iya. Boleh dicoba untuk penciuman aroma tehnya. Ditutup dulu. Dibalik dengan dua tangan. Sedikit ditekan biar nggak tumpah, pelan-pelan, sedikit panas. Iya, benar. Ini Biar dibalik, tes aja. langsung dibalik. Langsung dibalik. Oke, diangkat pelan-pelan. Dicium aroma tehnya, boleh diletakkan. Sambil merasakan aromanya, sambil merelaksasikan diri. Wangi ya. Ini karena jasmine juga Jasmine teh, wanginya. ya. Jadi jasmine flower tea itu masuk jenis teh flower. Memang flower itu memang aromanya strong sih kalau flower itu. Untuk khasiatnya sendiri. Khasiatnya sendiri untuk teh jasmine itu dia kalau flower tea ya, untuk flower tea sendiri itu kalau lagi susah tidur, insomnia itu bagus, lagi stres itu bagus. Silakan diminum. Oke, kita minumin dengan cara yang tadi berarti ya Mbak ya? 3 jari 3 ya. jari. Tangan kanannya megang tikap yang sudah tertuang. Silakan Ini diminum. berarti ya. Aku minum ya Mbak. Silakan. Setelah istirahat dan minum teh, kita lanjut menuju kawasan Petak 6 di Chandra. Tempat ini semakin populer dan digadang sebagai tempat nongkrong baru di kawasan Jakarta Barat. Tidak hanya sajian kuliner oriental saja, di sini juga terdapat kuliner khas Nusantara yang bervariasi. Memasuki area Petak 6 di Chandra, mata kita akan disuguhkan dengan beragam dekorasi khas Tionghoa dan desain bangunan tua. Saat menyambut Imlek, tempat ini dipenuhi dengan dekor patung emas yang melambangkan beragam shio. Nah, karena Imlek tahun ini bertepatan dengan tahun kelinci, banyak pengunjung yang ingin mengabadikan foto dengan patung kelinci yang ada di sini.